Bismillah, Assalamualaikum Anda yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran materi IPA kita. Kemarin kita sudah mempelajari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, bagian akar dan batang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi bagian tubuh tumbuhan, bagian daun dan bunga. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Umumnya daun berwarna hijau, tetapi ada juga daun yang tidak berwarna hijau, misalnya berwarna merah atau ungu. Daun mempunyai 4 bagian utama, yaitu pelepah daun, tangkai daun, helaian daun, dan tulang daun. Daun yang mempunyai semua bagian daun disebut daun lengkap. Contoh daun lengkap adalah daun talas. Daun yang tidak mempunyai salah satu bagian daun disebut daun tidak lengkap. Contohnya adalah daun singkong, daun sirih, dan daun mangga. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan karena mengandung klorofil. Klorofil disebut sebagai zat hijau daun. Klorofil menyerap energi dari cahaya matahari. Energi ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida, air, dan zat hara menjadi zat gula atau glukosa dan oksigen. Glukosa itu merupakan makanan bagi tumbuhan. Nah, sedangkan gasnya itu sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Selain sebagai tempat pembuatan makanan, daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air dan alat pernapasan. Nah, pada bagian bawah daun terdapat lubang-lubang untuk pertukaran gas yang disebut stomata. Daun dikelompokkan menjadi 2 macam, berdasarkan bentuknya dan jumlah helai pada daun. Daun memiliki berbagai macam bentuk yang dipengaruhi oleh bentuk tulang daun. Bentuk tulang daun dibedakan menjadi 4, yaitu tulang daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Bentuk daun dapat mengalami modifikasi akibat tempat tumbuhnya. Misalnya, tumbuhan kaktus yang daunnya termodifikasi menjadi duri. Hal itu disebabkan karena kaktus tumbuh di tempat panas, seperti gurun, sehingga berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Contoh tumbuhan lain yaitu teratai yang memiliki daun lebar dan mengapung di atas permukaan air. Hal ini agar proses penguapan berlangsung cepat. Selain itu, ada pula tumbuhan pemakan serangga, yaitu kantong semar. Tumbuhan ini memiliki bentuk daun yang termodifikasi seperti kantong. Bentuk daun tersebut berfungsi untuk menangkap serangga. Bagaimana ya caranya? Kok daun bisa menangkap serangga? Yuk kita simak ya penjelasannya. Jadi, di bagian dalam kantong daun akan mengeluarkan nektar atau bahan pembuat madu berupa cairan lengket dan manis. Nah, nektar yang dihasilkan akan digunakan sebagai umpan untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding kantong yang licin. Akibatnya, serangga akan jatuh ke dalam daun. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Sekarang, berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal pada satu tangkainya hanya terdapat 1 helai daun. Adapun daun majemuk, yaitu pada satu tangkai daunnya terbentuk beberapa helai daun. Contoh daun tunggal yaitu daun mangga, daun singkong. Sedangkan contoh pada daun majemuk adalah daun kelapa dan daun putri malu. Nah, sekarang yang kedua adalah bunga. Sebagian besar tumbuhan memiliki bunga. Misalnya mawar, kembang sepatu, dan soka. Akan tetapi, ada juga tumbuhan yang tidak memiliki bunga, contohnya seperti suplir dan lumut. Pada bunga terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kelopak bunga dan mahkota bunga disebut sebagai bagian dari perhiasan bunga. Sedangkan benang sari dan putik disebut sebagai alat kelamin bunga.
Kelopak bunga berada di lingkaran terluar bunga dengan struktur seperti daun dan biasanya berwarna hijau. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga sewaktu kuncup. Pada mahkota bunga merupakan bagian paling menarik dari bunga karena memiliki warna yang bermacam-macam. Mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak dan berfungsi melindungi alat kelamin, yaitu benang sari dan putik yang dimiliki oleh bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Tiap benang sari terdiri dari dua bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang terletak di tengah bunga. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Bagian ujung dari putik adalah stigma. Fungsi dari tangkai putik menghubungkan stigma dan bakal buah. Bagian putik yang paling bawah adalah bakal buah yang akan berkembang menjadi buah, kemudian menjadi biji. Bunga memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Bunga berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Jika serbuk sari jatuh dan menempel pada kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan manusia, serangga, atau angin. Setelah penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan bakal biji, kemudian berkembang menjadi biji. Pada jenis bunga, bunga dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Jika dilihat dari kelengkapan benang sari dan putik, bunga dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki bagian utama bunga, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh bunga lengkap adalah bunga sepatu, bunga mawar, bunga melati, dan bunga tembakau. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian utama bunga tersebut. Contohnya adalah bunga mentimun, bunga kamboja, dan bunga salak. Pada bunga sempurna adalah bunga yang memiliki 2 macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga sebenarnya tidak selalu harus ada pada bunga sempurna. Contohnya, bunga sempurna adalah bunga sepatu. Sementara itu, bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu macam alat kelamin, seperti hanya memiliki benang sari atau putik saja. Contohnya adalah bunga salak dan bunga mangga. Nah, yang terakhir adalah bentuk-bentuk bunga, yaitu bunga memiliki bentuk yang bermacam-macam. Bentuk bunga dapat dilihat dari mahkotanya. Setiap tumbuhan memiliki bentuk mahkota yang berbeda-beda. Begitu pula warna mahkota bunga yang menarik. Hal ini dimanfaatkan untuk menarik serangga sehingga dapat membantu terjadinya penyerbukan. Jumlah helai mahkota bunga juga bermacam-macam. Ada bunga dalam jumlah helai ganjil, misalnya 3, 5, 7, 9, dan jumlah helai genap misalnya 4, 6, 8, dan 12. Nah, Masya Allah, sampai sini ya penjelasan kita tentang daun dan bunga. Semoga Ananda semua bisa dapat mengerti dan memahaminya ya. Cukup sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.